Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatullahi rahim. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi as-salikina ala nahjil qawim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semuanya. Maka patut kita untuk selalu bersyukur kepadanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para kerabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita masih di surah Al-Fatihah. Bismillah sudah, alhamdulillah sudah, ar-rahmanir-rahim sudah, kita masuk ke Maliki Yaumiddin. Mana sering kita membaca arti terjemah dari Maliki Yaumiddin adalah yang menjadi raja di hari kiamat, ya. Malikun, ya, Malik itu raja, ya. Al-Malik Fahad, Raja Fahad, kan. Malikun. Di mana arti dari kata Malik itu sendiri adalah intinya pemilik setiap sesuatu, ya. Penguasa dari setiap segala sesuatu, pelaku daripada segala sesuatu, itu makna dari Malikun, ya. Jadi pemilik dari segala sesuatu, ya. Kalau namanya pemilik ya terserah semaunya, memilih saya, kan istilah bahasa. Kemudian penguasa juga ya terserah loh, saya yang kuasa, gitu kan istilah bahasa. Terus kemudian juga pelaku ya bebas mau melakukan apapun. Nah ini ya, jadi Maliki Yaumiddin yang menjadi raja di hari kiamat, dalam artian apapun putusan Allah sebagai sang raja, tak ada akan yang bisa menolak. Akan ada yang bisa menolak. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah nahan, siapa yang bisa ngasih? Kalau Allah ngasih, siapa yang bisa nahan? Ini kan dalam doa kan sering diucapkan seperti itu, ya. Nah, maka tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Itulah gambaran Malik sebagai seorang raja itu. Allah memberikan tu'til mulka, keagungan untuk siapa yang dikehendakinya, menghinakan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, ini beda dengan panggilan raja yang ada pada manusia. Manusia juga kadang-kadang dipanggil raja, tapi rajanya yang majazi, istilah raja-rajaan. Ya, bukan raja beneran. Raja beneran adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimana kenapa manusia disebut raja-rajaan? Ya karena ada batasnya. Presiden hanya untuk satu negara, ya, camat hanya untuk satu kecamatan, gitu kan. Nah, ini ada batasnya. Tapi kalau Allah tidak. Ini, ya. Kemudian juga Maliki Yaumiddin. Sini artinya adalah yang menjadi raja di hari kiamat, ya. Nah, di sini mengindikasikan kepada kita semua bahwa setelah dunia ini akan ada alam berikutnya, ya, yang disebut dengan alam akhirat. Ini mengindikasikan seperti itu. Malik Yaumiddin yang menjadi raja di hari kiamat. Kita sekarang berada di dunia, belum masuk ke dunia, ke alam akhirat. Berarti banyak alam yang akan kita lewati. Proses kita masih jauh. Pertama dari alam ruh, ya, makom jami, tempat berkumpulnya ruh. Kemudian dari makom jami ruh diturunkan masuk ke badan, ya, masuk ke rahim ibu. Dari rahim ibu membentuk, nah, kemudian lahir ke bumi. Nah, dari bumi ini prosesnya nanti ke alam akhirat itu masih begitu panjang, ya. Nanti kita mati dulu, mati nanti ada alam kubur, ya, ada alam ba'as, ada alam mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, baru penentuan di neraka atau surga. Nah, ini
perjalanan yang begitu panjang mengindikasikan kepada kita Malik Yaumiddin, bahwa sadari setelah alam dunia ini akan ada alam berikutnya namanya alam akhirat. Maka oleh karena itu selagi kita ada di dunia ini, jadikan dunia sebagai sarana untuk mencari bekal di alam berikutnya, ya. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah cocok tanam kita untuk bekal kita di alam akhirat, ya. Nah ini ya, Malik Yaumiddin, ya. Sadari oleh kita bahwa setelah dunia ini akan ada alam berikutnya namanya alam akhirat. Tentu sering kita mendengar ada istilah hukum karma, ya. Hukum karma, orang nanam cabai dapat cabai, orang nanam timun dapat timun. Nah, maka begitupun kita. Ketika kita pengen baik di alam berikutnya, maka baiklah di sini, ya. Nah, baiklah di sini. Karena kadang-kadang manusia itu kan ada empat kategori, ya. Ada yang kita kan sering kalau berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengen dua-duanya dapat, dunia baik, akhirat baik. Tapi pada kenyataannya manusia ada 4 kelompok. Ada yang di dunia baik, di akhirat tidak baik. Ada yang di akhirat di dunia tidak baik, di akhirat baik. Ada yang di dunia tidak baik, di akhirat tidak baik. Kemudian yang terakhir ada yang di dunia baik, di akhirat baik. Dan itu yang kita harapkan. Makanya kita sering Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, di dunia baik, di akhirat tidak baik. Banyak contohnya. Seperti orang-orang yang jabatan tinggi, kemudian harta melimpah, anak sukses, tapi sayang tidak dipakai jalan untuk mencari bekal di akhirat, ya. Mencari bekal di akhirat itu ya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu bekal untuk di akhirat, ya. Sementara dia punya jabatan enggak mau membantu agama Allah. Dia punya anak nggak bisa baca Quran, ibunya nggak kenal dengan majelis ta'lim dan lain sebagainya, banyak contoh. Sehingga akhirnya dia senang di dunia saja tapi rugi di akhirat. Ada juga yang rugi di dunia tapi senang di akhirat, ya bisa jadi mungkin di dunianya diuji terus sama Allah, baru dapat kerja kena PHK, baru dapat ini kebakaran dan lain sebagainya, diuji bertubi-tubi. Tapi dia tetap bertahan gitu kan. Istilahnya itu beramal baik tetap jalan, sedekah tetap jalan, berjamaah 5 waktu tetap selalu di depan. Ini namanya orang di dunia kurang mujur, ya, kurang baik, tapi di akhirat baik. Nah, banyaklah contoh ya bisa kita ambil, begitu banyak. Jadi intinya dari Malik Yaumiddin ini adalah sadari oleh kita bahwa akan ada alam berikutnya, di mana di dalam rukun iman kita diharuskan percaya akan adanya hari akhir, ya. Rukun iman yang kelima, ya, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, ya. Dan terakhir kepada qada dan qadar, ya. Nah, di mana qada dan qadar ini baik buruk itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi gambarkan ada orang yang baik di dunia, jelek di akhirat, jelek di dunia, baik di akhirat, ya. Dalam artian jelek itu dalam secara pandangan umum, kasihan kali sengsara gitu kan. Kemudian dapat ujian terus, tapi kan di mata Allah tidak seperti itu nanti kalau dia baik gitu kan. Itu diantaranya, ya, Malik Yaumiddin, bahwa intinya yang kita tangkap dari Malik Yaumiddin ini bahwa ad-dunya daruman la darolah, ya, kata baginda Rasul, bahwa dunia ini adalah rumah bagi mereka yang tak punya rumah di akhirat, ya. Pada intinya kan ini bukan milik kita. Rumah yang sekarang kita tempati sebentar lagi jadi milik anak kita. Anak pun nggak mungkin lama juga, paling udah jadi milik cucu, ini kan. Nah, begitupun mobil, ya, HP dan lain sebagainya. Bahkan istri pun sama kan. Hari ini mungkin jadi istri kita meninggal jadi istri orang juga, gitu kan, dan lain sebagainya. Pada intinya kan kalau kita mau menghitung dunia, ternyata cuman 3 aja. Awalnya kita nggak ada, kosong, karena belum terlahir.
Setelah terlahir jadi satu. Kemudian menikah bareng-bareng berdua. Setelah menikah punya anak, jadi 3. Setelah 3, otomatis di antara kita ini suami istri ada yang meninggal kan? Suaminya meninggal tinggal 1. Istrinya meninggal tinggal 1 lagi ya. Tinggal 2 anak sama itu. Kemudian salah satu di antara anak sama suami pasti ada yang meninggal lagi. Kemudian semuanya hilang lagi. Begitulah. Ya, hatta ada kalau urjunil qadim ya. Itu ya. Kalau di dalam bahasa ininya itu di antaranya ya. Jadi itulah Malik Yaumiddin. Allah adalah zat yang menjadi penentu di hari kiamat. Kadang-kadang di dunia tidak nampak keadilan itu. Seolah-olah tidak nampak keadilan. Maka nanti di akhirat akan dibuka semua selebar-lebarnya oleh Allah. Mungkin sekarang di dunia boleh protes, ya Allah kenapa seumur saya pendek sementara dia dikasih panjang. Ya Allah kenapa saya cuma maling ayam aja habis babak belur sementara dia korupsi ratusan miliar nyantai-nyantai aja. Itu di akhirat nanti akan dibuka secara lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada Malik Yaumiddin, Allah yang menjadi raja. Ketika di dunia mungkin manusia berlaku sombong ya, laksana raja gitu. Tetapi nanti di alam akhirat tidak demikian. Itu nanti antaranya. Jadi Malik Yaumiddin intinya adalah mengingatkan kepada kita setelah dunia ini akan ada alam berikutnya, yakni alam akhirat ya, di mana karena kita tahu akan ada alam akhirat, jadikan dunia ini sebagai sarana mencari bekal di akhirat nanti. Itu. Kemudian berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini bahasa yang sangat bagus ya, yang sangat tersusun rapi. Hanya kepadamu kami beribadah. Jadi kalau pengen ditolong, ibadah duluan ya. Jangan kerja nggak mau tapi upahnya mau, gitu kan istilah bahasanya tuh. Namanya calo kalau kayak gitu ya. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dahulukan ibadah. Tunaikan dulu kewajiban baru menuntut hak. Istilah bahasa walaupun tidak menuntut hak, asal kita mau beribadah, Allah pasti tunaikan haknya. Ya, tunaikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar terhadap apa yang sudah dijanjikan. Kalau kamu mau bersedekah, berinfak, nanti banyak pahalanya segini. Kalau kamu mau sholat, nanti pahalanya segini. Pasti itu. Gak usah jauh-jauh lah, contoh tukang pelayan lah di rumah gitu kan. Ketika disuruh sama tuannya, tolong ambilkan tolong nanti bawa itu ke sini. Nggak pantas juga kalau dia nanti kalau saya ngambil dikasih duit nggak pantas kan kalau kita ngomong seperti itu. Kalau jadi pembantu gitu kan, kita kan namanya abdun, hamba. Kita ini hambanya Allah, Abdul, hamba Allah. Pantaskah kira-kira seorang hamba berkata seperti itu ketika disuruh? Ya. Tolong ini kan bos, nanti kalau saya ambil kira-kira saya dikasih enggak? Tanpa ngomong seperti itu pun pasti tiap bulan digaji gitu kan, dikasih. Nah ini disinilah letak apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam artian yuk tunaikan dulu kewajiban baru menuntut hak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakin kita sudah beribadah, kalau kita sudah menjalankan perintah, menjauhi larangan, pertolongan Allah akan selalu datang. Ya, akan selalu datang. Itu nasta'in. Dalam Al-Qur'an banyak bagaimana Allah memberikan peluang kepada kita supaya kita dapat nasta'in, wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, memohon tolonglah engkau lewat sabar dan salat. Ya, tunaikan dulu kewajiban sholat, maka insya Allah ya pertolongan akan datang kepada kita. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini juga mengindikasikan kepada kita semua bahwa harus selurus jajar antara ibadah dan doa. Ya, antara ibadah dan
permohonan. Intinya jangan berbuat musyrik. Sholat, tapi memohon kepada jin. Nah, umpamanya ya, datang memelihara tuyul di rumah ataupun datang ke Gunung Kemukus dan lain sebagainya. Sholat ya, rajin sholatnya rajin, tapi mintanya malah ke Gunung Kemukus, mintanya malah ke Mbah Dukun dan lain sebagainya. Itu namanya tidak selaras antara na'budu sama nasta'in, gitu kan? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nah, tunaikan kewajiban baru menuntut hak. Kemudian juga yang dimaksud selaras antara na'budu sama nasta'in itu, tolong ketika ibadah jangan ada unsur selain Allah. Dalam artian ikhlas mengerjakannya. Karena kalau kita riya, otomatis dalam pikiran kita adalah makhluk. Pengen dilihat, pengen didengar, pengen di-like, pengen disubrek, gitu kan. Itu namanya na'budunya bukan kepada Allah. Ya. Maka ketika kita na'budunya bukan kepada Allah, maka wajar kalau Allah cuek kepada perbuatan hambanya, gitu kan, karena dia berbuat pun bukan untuknya, tapi untuk makhluk, gitu kan. Nah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mana yang bisa kita tangkap dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Karena emang tugas manusia di dunia ini kan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Cuman karena kita di sini bareng-bareng dengan makhluk-makhluk yang lain selain kita, banyak, ada gunung, ada laut, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, ada banyak. Maka Allah jadikan kita sebagai khalifah supaya kita leluasa dalam beribadah, ya. Nah, jadi tugas kita tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni beribadah kepada Allah. Maka nasta'in ini pun jadi jembatan buat kita, ya. Jadi jembatan bahwa kita di Allah dijadikan khalifah, ya, tujuannya supaya apapun bisa jadi bernilai ibadah buat kalian, ya, buat kita ini untuk bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah makna yang bisa kita ambil dari Maliki Yaumiddin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita simpulkan, Maliki Yaumiddin, Allah adalah zat yang menjadi raja di hari kiamat, yakni kerajaan Allah adalah meliputi seluruhnya, ya. Dalam arti makna yang didapat di situ adalah pemilik, penguasa, juga pelaku dari segala sesuatu. Itu makna Maliki Yaumiddin. Sadari oleh kita setelah adanya dunia ini akan ada alam akhirat, maka jadikan dunia sebagai sarana untuk kita lolos, ya, kita bahagia. Kita bahagia bukan hanya di dunia tapi juga bahagia di alam akhirat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kesimpulannya adalah tunaikan kewajiban, yakni ibadah, baru menuntut hak, yakni memohon pertolongan, mempunyai keinginan ingin ini ingin itu, ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus seluruh sejajar antara ibadah dengan memohon doa, dengan pertolongan. Jangan ibadah kepada Allah tapi minta pertolongan kepada selain Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menuntut kita dalam beribadah harus ikhlas. Jangan ada unsur riya. Karena dijamin kalau ada unsur riya di situ, nasta'in akan terhalang oleh sifat riya yang ada dalam jiwa kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah ihdinas siratal mustaqim kita bahas di esok hari. Kita sama-sama sebelum kita tutup, kita baca dulu surah Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.